kepada Bapak Sabam Hutajulu, PhD, yang telah berkenan pada hari ini meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan pada kuliah tamu kita untuk mata kuliah Risiko Agribisnis mahasiswa S1 Departemen Agribisnis FEM IPB. Terima kasih pula kehadiran Ibu Ana Varianti selaku koordinator mata kuliah Risiko Agribisnis telah berkenan hadir bergabung bersama kita. Demikian pula dosen tim mata kuliah Risiko Agribisnis, ada Ibu Tintin, saya sendiri, dan ada Pak Rahmat, serta dosen-dosen yang lain. Terima kasih. Dan anak-anakku sekalian, mahasiswa mata kuliah Risiko Agribisnis. Hari ini adalah hari terakhir kuliah kita, yaitu pertemuan ke-14, di mana kita akan mendengarkan dosen tamu, ya, di mana pada hari ini kita hadirkan Bapak Sabam Hutajulu, PhD. Beliau adalah Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa IFG, kemudian Transformation and Restructuring Advisor, kemudian juga Visiting Lecturer at FEB University of Indonesia. Sekilas itu profilnya Pak Sabam. Dan sebelum kita mulai, saya sampaikan terlebih dahulu susunan acara kuliah tamu ini. Yang pertama tadi sudah saya buka, kemudian berikutnya akan dilanjutkan dengan sambutan dari koordinator mata kuliah Risiko Agribisnis, kemudian materi inti yaitu penyampaian dari Bapak Sabam Hutajulu dengan judul Strategi Mitigasi Risiko pada Perusahaan Agribisnis. Kemudian dilanjutkan nanti dengan diskusi dan tanya jawab yang akan dimoderatori oleh Ibu Tintin Sarianti. Kemudian ada penyerahan sertifikat dan kenang-kenangan, kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama, dan terakhir penutup. Baik, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, sebagai informasi untuk Pak Sabam, mahasiswa S1 yang mengambil mata kuliah ini, ada yang mengambil mata kuliah sebagai mata kuliah mayor, ada juga yang EC, Enrichment Course, diambil tidak hanya oleh mahasiswa agribisnis, FEM, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, tapi beberapa juga ada mahasiswa yang di luar FEM yang mengambil mata kuliah ini dari FEMA, ya, dari mungkin MIPA dan Faperta, tapi hanya sedikit. Demikian informasinya saya sampaikan. Baik, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, menginjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari koordinator mata kuliah Risiko Agribisnis kepada Ibu Dr. Insinyur Ana Varianti, MSI, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Neti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Sabam Hutajulu, PhD. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Sabam sudah berkenan untuk memberikan wawasan ya untuk mahasiswa agribisnis khususnya, dan tentunya juga bagi kami dosen dan juga bagi mereka mahasiswa yang tertarik untuk risiko di agribisnis, karena kami juga share untuk umum gitu ya dari beberapa media sosial. Kemudian juga kepada tim teaching, Bu Neti, Bu Narni, Bu Tintin, dan Pak Rahmat Yanuar, terima kasih sudah mengkoordinir untuk pelaksanaan kegiatan kuliah tamu dan juga kontribusinya di dalam perkuliahan selama 1 semester. Mungkin koreksi, ini pertemuan ke-13 Bu Neti. Oh ya, ada satu lagi pertemuan nanti mahasiswa presentasi mengenai proyek yang sudah mereka buat. Baik itu proyek terkait dengan risiko di komoditas maupun di
perusahaan yang mereka pilih berdasarkan literatur review. Dan tentunya juga para mahasiswa yang saya banggakan, ya tetap semangat. Kita hari Sabtu pagi, ya kalau di Bogor sih mendung ya. Iya. Hujan gitu dari pagi ya, dan sekarang mendung. Bu Tintin, punten bisa di Ya, ini siapa yang Alia? Alia ya? Ya. Baik. Baik, pertama-tama tujuan dari kuliah umum ini seperti halnya sebelumnya dalam rangka untuk menambah wawasan bagi mahasiswa. Selama ini beberapa materi sepertinya tidak hanya materi dari dosen, mereka juga bisa mengakses ya yang terkait dengan risiko. Nah, tetapi mohon berkenan Pak Sabam gitu ya untuk sharing sessionnya untuk beberapa case study. Mungkin itu akan menambah wawasan bagi mahasiswa dan bagi kami semua. Saya tidak akan berpanjang lebar sebagai sambutan. Demikian Bu Neti, terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Ana. Selanjutnya sebagai acara inti yaitu penyampaian materi kuliah tamu dengan judul Strategi Mitigasi Risiko pada Perusahaan Agribisnis yang akan disampaikan oleh Bapak Sabam Hutajuluk PhD. Dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih. Suaraku oke ya? Kedengaran Pak kalau saya. Kedengaran jelas ya. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Senang bertemu dengan anak-anak kita ya. Dan juga kawan-kawan lecturer di Agribisnis IPB University. Sangat menyenangkan untuk berdialog pagi ini mengenai risiko. Saya berharap kita melakukannya dalam bentuk dialog nanti ya. Jadi saya tekankan ini dengan kata dialog supaya kita menjadi a two-way conversation gitu. Akan unfortunate kalau dialognya tidak ada. Kalau misalnya kalau semuanya menjadi off cam, hanya dengerin, kemudian nanti dapat bahan dari Dr. Ana gitu ya, kita nggak mendapatkan sense-nya gitu. Dialog ini perlu karena apa? Kalian nanti akan menjadi pemimpin di negara ini. Apakah di korporasi, apakah di universitas, bisa di luar negeri, bisa di dalam negeri gitu. Nah, umumnya pengalaman saya sebagai DOD dan komisaris di beberapa perusahaan itu, kita perlu meningkatkan dialog. Aspek risiko di dalam perusahaan sering terjadi karena kurangnya dialog antara atasan dengan bawahan atau yang setaranya, manajer ke manajer, keuangan dengan marketing, marketing dengan risk management group, dengan grup audit dan sebagainya. Jadi kata dialog ini sangat powerful dan hopefully we can keep with this word sebagai salah satu upaya kita membuat negara kita nanti menjadi lebih bagus karena salah satu isu yang nyata di negara kita ini adalah kurangnya dialog. Sehingga konteks yang berhubungan dengan yang diminta Bu Ana, strategi mitigasi ini hanya sebagai alat untuk diskusi kita. Penekanannya adalah bagaimana kita berdialog lebih baik dalam rangka melihat risiko dan sebaliknya di sisi risiko itu ada return di dalam bisnis agribisnis ini sehingga kita melihat adanya keseimbangan. Nah, kita masuk kepada satu purpose, tujuan ya. Kenapa ini kita berbicara mengenai risiko? Inilah situasi yang ada di Amerika Serikat. Ada kelompok perusahaan-perusahaan besar yang disebut sebagai S&P 500. Ini dianggap perusahaan yang hebat. Dan kita tahu Amerika maju secara teknologi dan juga dia GDP-nya jauh di atas kita gitu. Unfortunately, what happened adalah di negara mereka itu rata-rata daya endurance, daya hidup perusahaan itu, umur perusahaan tersebut semakin menurun. Jadi kalau kalian lihat chart ini dari tahun 80-an, tadinya umur rata-rata perusahaan dia terdaftar di indeks tersebut, di S&P 500 itu di atas 60 tahun. Semakin lama, dia semakin turun dan dipredik akan menjadi 10 tahun di tahun 2025. Artinya, endurance-nya itu semakin melemah, daya tahannya melemah. Sehingga pertanyaan kita dari sisi resiko atau
return misalnya, ada apa? Kenapa? Why? How? Apa yang terjadi? Konteks resiko kita berdialog itu pertanyaan utamanya adalah apa yang terjadi. Kemudian pertanyaan yang kedua wajib kita jawab dalam filosofi resiko adalah kenapa dia terjadi, baru kita berbicara bagaimana mengatasinya. Jadi amazing ya kawan-kawan ya. Kita lihat Amerika, Eropa hebat. Ya. GDP-nya hebat. Mereka sudah ke bulan, sudah ke Mars ya. Tapi kenapa umur perusahaan itu justru, kenapa justru semakin menurun? Kenapa dia tidak bisa bertahan? Ada yang diakuisisi, ada yang bangkrut ya. Jadi semakin maju negara, saya melihatnya aspek moral, aspek budayanya mereka menurun gitu. Saya selalu mengagungkan yang namanya kehidupan yang amanah di korporasi. Saya sangat percaya kehidupan itu datang dari Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Dipercayakan kita untuk mengelolanya. Kawan-kawan 102 orang hadir pagi hari ini di sini adalah dalam rangka amanah. Yang Maha Kuasa mempercayakan kepada kita untuk ikut mengelola dunia ini. Itulah gambar besar yang saya pahami mengenai risk management. Itu adalah mengenai pengelolaan diri. Gitu. Sehingga kita dituntut, kita diminta untuk ikut menjaga amanah di dalam kehidupan. Sehingga pada akhirnya nanti konteks kita berbicara dalam rangka risk management ini, bagaimana menjaga amanah, bagaimana menjaga supaya kita tetap ihsan, baik semakin baik setiap hari, bagaimana supaya kita tetap integrity, tawakal. Ya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Yang kedua adalah kalau kita membangun suatu perusahaan, universitas, usaha keluarga, tujuannya itu adalah to become a living company. Artinya, sorry ya, supaya perusahaan tersebut sustain jangka panjang. Dia hidup, going concern kalau bahasa akuntansinya. Nah, kalau perusahaan itu bisa sustain jangka panjang, di belakang perusahaan itu biasanya ada leaders. Sama seperti kita punya keluarga ya, Ibu Ana punya anak dan sebagainya. Ibu Ana orang hebat, dokter, pengajar dan sebagainya. Itulah leader di dalam keluarga. Ya, sehingga anak-anaknya itu melihat ada panutan nih. Di perusahaan pun seperti itu. Artinya kalau melihat situasi tadi yang saya gambarkan di awal tadi sebagai what-nya, fakta resikonya, kemungkinan besar di Amerika sana, living leaders-nya itu sudah berkurang. Hebatlah kita di Indonesia ya, dan saya ikut bangga karena kawan-kawan masih ke masjid, ada yang ke gereja, ada yang ke kelenteng dan sebagainya. Karena itu salah satu alat kita untuk meminimalis risiko. Teknik-teknik yang ada di textbook kita mengenai risiko adalah teknik buatan manusia. But eventually kehidupan kita itu akan kembali kepada budaya, kebiasaan, berdoa, baca kitab suci dan sebagainya. Akan ke situ pada akhirnya. Baru kita bisa bilang, saya bisa nanti atau berhak untuk disebut sebagai risk managers atau risk leaders. Nah, kita perhatikan apa yang saya bilang tadi, filosofi dasar daripada risk management itu adalah koreksi diri. Inilah perusahaan tertua di dunia, namanya Kongogumi. Dia dari Jepang. Ada yang dari Swedia satu, tapi dia bangkrut, ditutup setelah dia 400 tahun lebih usianya. Dia berbasis kertas. Usahanya ini kalau nggak salah di Swedia atau di Norwegia 400 tahun. Untuk ukuran kita di Indonesia itu pun sudah hebat. Ibu Tintin IPB ini usianya udah berapa tahun Ibu? Sekarang angkatan 58 ya, 58 Pak. Ya, 58, still very young. Ya. Masih sangat muda, UI pun masih sangat muda. Siapa perusahaan tertua di dunia, di Indonesia kawan-kawan? Bisa sebutin nggak kalian? Atau coba tarik dulu di chat box-nya itu. Who do you think or what do you think is the oldest company in Indonesia? Dan Anda respect terhadap perusahaan tersebut. Nanti biar sambung kita ceritanya ke ini risk management. Bisa share nggak di chat box-nya itu? Silahkan aja. Ini bukan masalah benar salah ya, tapi perspektif kita mengenai perusahaan yang kita anggap sustain jangka panjang dan memiliki pemimpin. Mungkin ada yang bilang BRI, ada yang bilang Unilever, ya.
Coba ya saya lihat chat box-nya ya. Sudah ada beberapa yang reply di sini. BCA, oke, Salman, terima kasih Salman. Pegadaian, oke, sejak zaman Belanda sudah ada, ya kan. Siapa lagi yang kita anggap hebat, ya kan? Jamu, Bumi Putra, tapi Raka Febri ini dia pakai tanda tanya, Bumi Putra, ya kan? Dia udah mulai ragu nih dari sisi. KAI mungkin karena kereta api sudah ada sejak zaman Belanda. Nanya lagi sih William Andano Putra. Tapi itulah sense kita mengenai what we call a sustained company. Ya. Jadi kita akhirnya bilang, gila Kongo-Gumi bisa 1400 tahun ya. Risk management apa yang mereka lakukan? Inilah rahasianya kawan-kawan. Mereka bilang, we communicate, komunikado, berdialog. Yang namanya atasan bawahan di Kongo-Gumi nggak ada Bu Ana. Mereka bilang atasan adalah bawahan, bawahan adalah atasan. Maksudnya gimana? Yang saya pelajari di dalam triangle organization kan, Bu Neti ya, kan segitiga, makin ke atas makin kita respect ya. Kita melihatnya kan begitu. Dia bilang, kalau kita berkomunikasi secara terbuka, nggak ada atasan bawahan, akan menciptakan disiplin. Kalau dia ada disiplin, ide itu akan muncul dari ide kecil menjadi ide besar. Sekarang orang ribut mengenai startup adalah salah satu cara yang hebat untuk meminimais resiko, membuat kreativitas. Sejak zaman dahulu kala, Kongo-Gumi sudah menganut itu. Ide kecil, ide besar dihargai. Itulah cara mereka meminimais resiko. Dan positive thinking. Ya, kalau dimarahin atasan, mereka bilang, part of life. Bagian dari kehidupan supaya kita lebih mature dalam rangka kita menjalankan amanah. Mari kita jaga klien kita, know your client. Itulah kunci mereka dalam menjalani kehidupan. Prio Kristanto, salam Pak Sabang. Benar Bapak bojone Bulena teman. Wih ya Pak Prio, ingat ya. Prio Kristi nanti kita ngobrol. Sampurna kata Amalia Zahira, Semen Padang dan sebagainya. KAI. And we look at this company, Kongo-Gumi, dia dibangun tahun 576. Kawan-kawan, can you imagine 576 itu apa yang terjadi? Ya kan? Kita tanya kakek nenek kita pun mungkin mereka bilang, I don't know, I don't understand gitu. And guys, you know this company, Kongo-Gumi ini is still alive sampai sekarang. Dia pernah mengalami krisis tahun 2006. Pertama kali dalam hidupnya 1400 tahun dia minjam gitu. Buat mereka dulu itu haram ya kan. Kehidupan itu adalah diri. Perbaiki diri, amanah, ihsan, tawakal, diri itu akan membuat sesuatu mengakumulate equity. Itulah konteks mereka mengenai risk management. Pertama kali dia minjam 2006 karena kesulitan cash flow, ada situasi berat di Jepang. Kemudian sudah hampir bangkrut, diakuisisi lah sama salah satu perusahaan konstruksi di Jepang. And they are still alive. They are still alive until now. Ini yang ingin kita dapatkan kawan-kawan dalam konteks risk management. Bagaimana menjaga diri itu tetap menjadi a living leaders. Bagaimana nama IPB kita jaga tetap amanah dalam kehidupannya. Bagaimana kalian nanti muncul ke pasar tenaga kerja di agribisnis. Once kalian menyebutnya, saya alumni IPB, yang menerima kalian itu respect. IPB ini adalah area amanah. That's risk management. Ya. Nah, sebaliknya yang kita gambarkan tadi di awal tersebut, Fortune 500 company yang di Amerika, inilah perusahaan yang salesnya hebat. Di seluruh dunia diakui, termasuk Pertamina tempat saya bekerja, Fortune 500 ini. Tapi, kenapa tinggal 11% yang masih ada di daftar tersebut? Kenapa banyak yang terlempar? Berarti ada kebangkrutan, ada diakuisisi, ya. Tapi kan kita bilang tadi, negaranya maju, kok bisa sih? Ada apa gitu? Jadi aku tetap semakin yakin, kalau kita nggak amanah, inilah yang terjadi di Amerika. Rata-rata umur perusahaan di Amerika itu tadi yang sudah kita lihat 67 tahun, sampai di tahun 20-an, menjadi hanya 15 tahun sekarang. Tadi ada yang bertanya mengenai Bumi Putra ya, dengan question mark. Artinya, lu sudah ragu dengan pernyataan itu. Saya melihatnya dalam konteks amanah itu,
pada saat kita masuk di dalam korporasi, apakah agribisnis, non-agribisnis misalnya, uang itu dipercayakan ke kita di Jiwasraya, di Bumi Putra, kita melihatnya itu uang siapa, ya kan? Kan uang masyarakat, uang pemerintah, ya kan? Dari GDP kita, ya, dari APBN kita. Enron menjadi bangkrut karena dia merasa uang itu menjadi milik dia, BUD sama BUC-nya. Dan salah satu petinggi mereka itu bunuh diri kan tahun 2001 atau 2002. Setelah ketahuan mereka ngemplang uang itu. Lehman Brothers ini adalah perbankan, investment banking gitu. Nah, kalau perbankan aja sudah bangkrut, bagaimana kita yang bukan perbankan? Umumnya kalau perbankan kan kita percaya tempat kita untuk naruh uang. Karena kita hakul yakin, ya, bank itu hebat, dapat dipercaya. Itulah tujuan kita kawan-kawan, dapat dipercaya. Tahun 2011 saya ditarik Pertamina untuk menjadi direktur keuangan di El Nusa Tbk. Saya warnai hijau karena tadinya dia sudah bangkrut, technically bankrupt, tapi bisa kita selamatkan dalam waktu 2 tahun, seizin yang Maha Kuasa. Ya. Risk management apa yang kita lakukan di El Nusa sehingga dia selamat dalam waktu 2 tahun, salah satu yang tercepat penyelamatan di Indonesia. Ya. Karena kita menanamkan kembali nilai-nilai luhur kepada tim kita 1.400 orang. Kawan-kawan, amanah, ihsan, tawakal. Lain daripada itu ilmunya nggak ada. Kembali ke filosofi dasar kehidupan. Kita dilahirkan ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini. Jadi kita dutanya yang Maha Kuasa untuk melakukan tugas-tugas itu. Sehingga pada akhirnya kawan-kawan, konteks risk management itu adalah dalam rangka kita menghindari apa yang terjadi di El Nusa, di Enron, Lehman Brothers, atau Kodak, Nokia, yang mereka bilang, Belanda masih jauh, tenang aja, nikmati dulu kehidupan. Inilah yang terjadi pada mereka. Jadi, transformasi dalam kehidupan, dalam konteks risk management itu adalah hal rutin. Bukan setelah terjadi penyakitnya, baru kita bilang, mari kita bertransformasi, mari kita berrestrukturisasi atau turnaround. Risk X-nya itu, action terhadap resiko itu adalah selagi resikonya masih kecil. Inilah situasi dunia saya gambarkan sebagai ikan busuk dari kepala. Ini kalau nggak salah peribahasa dari Cicero ribuan tahun yang lalu, kemudian dipopulerkan di Turki. Ikan itu busuk dari kepala. Ibu Ana kalau pergi ke pasar melihat ikan, umumnya pemahaman saya sama seperti ibu saya, dia akan periksa dulu insangnya ikan itu. Kalau dia merah, dia bilang, Bang, ikan ini bagus, saya beli. Tapi kalau insang itu udah pucat, udah putih, dia bilang, Bang, ini ikan nih, udah lama nih, saya tawar 50%. Itulah indikasi resiko. Perilaku adalah salah satu indikasi resiko, kawan-kawan. Laporan keuangan menunjukkan cash flow tidak bagus, indikasi resiko. Perbedaan harga yang tinggi antara harga CPO dalam negeri dengan luar negeri adalah salah satu indikasi resiko. Tapi saya simpulkan di sini ikan busuk dari kepala di dunia korporasi di Indonesia dan juga di luar. Karena pemimpinnya tidak amanah, kawan-kawan. Resiko terbesar kita dalam kehidupan adalah pemimpin yang tidak amanah. Karena apa? Once pemimpin itu odong-odong, apalagi odong pangkat 3, ke bawahnya semua ini akan odong. Can you give me, kawan-kawan, coba taruh dulu di chat box ya. Kalau kalian melihat gambar ini, what is this picture about? Burung? Ikan? Kombinasi? Coba deh, tuliskan di chat box itu. Inilah kegalauan saya. Inilah kegalauan kita. And you arrive di IPB Agribusiness Risk Management ini pada saat yang tepat dalam rangka kita menjadi penyelamat dunia. Supaya tidak kaku gambarnya ini seperti ini. Supaya kita melihat sesuatu yang utuh. Kalau burung adalah burung, ya, kalau ikan adalah ikan, iwak is just iwak, tidak ada gambaran lain. Kerusakan kepemimpinan di dunia adalah risiko terbesar yang mengalir ke bawah sehingga timnya di bawah pun ikut merasa bahwa selagi berjamaah mari kita melakukannya bersama-sama. Korupsinya maksud saya ya. Inilah salah satu risiko terbesar itu. Dan nanti kita lihat di case tadinya ya.
kita melakukan di PT XYZ, salah satu anak perusahaannya Astra. Simple mereka bilang di dalam laporan tahunan mereka tahun 2021, sediakan informasi dalam rangka mengambil keputusan, dalam rangka melaksanakan perbaikan. Dia menghindari yang nomor 4 ini, kawan-kawan. Jangan sampai komite audit ini turun. Karena kalau sampai komite audit turun, ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Dia menjadi post. Saya yakin kawan-kawan sudah belajar kalau kita memahami resiko, manajemen resiko secara utuh. Bahasanya adalah preventive forward looking. Benar ya kawan-kawan ya. Hindari melihat ke depan. Karena kalau dia sudah terjadi, paling kita bilang, perilakunya jangan berulang lagi ke depan ya. Kalau nggak nanti kamu dipecat dari perusahaan ini gitu ya. Jadi bahasanya si PT XYZ ini clear. Sediakan informasi dalam rangka pengambilan keputusan, dalam rangka melakukan perbaikan. Komite auditnya coba ditenangkan. Saya kebetulan ketua komite audit nih sekarang di AFC Live. Jadi saya mengingatkan kawan-kawan, kita jalankan dulu manajemen risiko. Kalau laporan keuangan, laporan audit itu adalah konsekuensi akibat dari perbuatan. Itu nanti kita bicarakan. Kalaupun sudah terjadi seperti itu, at least dari hasil laporan keuangan itu kita bisa menunjukkan nanti potensi apa yang kita lakukan dalam konteks risk. Ya. Nah, ada yang bilang risk return itu seimbang, itulah gambar kiri atas. Yang kejadian sekarang ini di kita, risk itu 3 kotak itu udah return yang relatif kecil. Dunia kita adalah dunia yang VUCA, dunia yang uncertain. Boleh tersenyum ya kawan kita yang di tengah ini bilang risk, reward, ya kan? Tapi dia kasih warna di situ kan, reward yang merah. Artinya uncertainty meng-create sesuatu yang membuat kita worry secara risk. Kawan-kawan, saya kira saya nggak perlu sampai habis ya, baru kalian bertanya. If you have any queries, ya, just post it now. Apalagi kalau kalian consider urgent, important, saya harus discuss apa yang di-state oleh Pak Sabam. You just raise your hand atau langsung unmute your microphone. Ya. Nah, lebih jauh kita lihat, saya lebih suka kalau kita berbicaranya itu risk management ke risk leadership. Atau kalau kita sudah relatively okay di risk management, kita harus tarik diri kita dalam konteks amanah yang saya sebutkan di awal tadi, supaya aspek yang ada di diri kita itu menjadi aspek leadership. Karena leadership itu mutunya jauh lebih tinggi daripada risk management. Risk management relatif dia menjadi lebih teknikal. Kenapa menjadi seperti itu? Karena begini, yang disebutkan oleh PT XYZ tadi, boardnya itu bilang, kita setiap hari membuat decision making. Ya. Dalam rangka kita membuat decision making, basis utamanya adalah assessment terhadap risiko. Proses harus terjadi dalam frame problem solving. Jadi, dalam frame problem solving, kita menjawab, apa sih masalahnya? Kenapa masalah itu terjadi? Bagaimana mengatasi masalah? Kapan akan kita atasi? Siapa tim yang akan mengatasinya? Inilah risk management kawan-kawan. Ya. Jadi dia tidak berhenti sebatas identify risk, tapi identify itu di what-nya. Masuk kita ke RCA, root cause analysis. Why, ya kan? Kenapa? Terus bagaimana jalan keluarnya? Jadi risk management itu identify di what, ya, mungkin akan masuk sebagian di why, tapi kalau dia risk leadership, dia akan memiliki 5 unsur ini utuh. Kawan-kawan nanti kalau masuk sebagai staff, supervisor, atau manager dan sebagainya, atau kalau sudah bekerja di perusahaan dalam konteks risk management, kita ingatlah, kenapa sih ribet banget ya Bu Ana ya, Pak Sabam, Tintin, Bu Neti ya sampai begini. Kenapa? Kita ini dibayar to solve and decide. Kamu dibayar bukan karena kewajiban negara untuk membayar kita kerja. Every day is decision making, every day is a problem solving. That's konteks besar daripada risk management. I'll stop for now ya. Saya pengen dengar dari kawan-kawan Rahmat Yanuar, William Andanu. Seperti saya sebutkan di awal tadi, it's much better kalau kita berdialog daripada satu arah dari saya setengah jam 45 menit. Saya capek juga. So if you have any question, just tell me now.
Karena penting kita di awal ini, William, mendapatkan fondasi yang proper. Ya, silakan kalau ada ini query. Oke, silakan yang ingin bertanya dari teman-teman nih. William nih penasaran Ya, nih. biasanya William Ya. suka ini. William? Ya, belum ada pertanyaan, Pak. Nanti kalau ada pertanyaan saya resign, Pak. Belum. Oke. Yang lainnya selain William? Yang lain. Mungkin dari Abed Nego. Ya. Biasanya juga cerewet nih Pak, suka kritis Abed. bertanya gitu ya. Kritis. Orang cerewet biasanya cocok kritis management. Iya, kritis Pak. Abed, ada pertanyaan Abed? Baru permulaan biasanya masih memproses Ibu. Baru permulaan katanya Pak. Nggak apa-apa. Saya continue dulu ya. Screen saya udah kelihatan ya. Sudah Pak. Ya. Jadi ingat kawan-kawan, once you finish your school at IPB, masuk ke bank, asuransi dan sebagainya, kita akan dihadapkan pada situasi ini. Memang pada awalnya kalau kalian bekerja itu adalah technical, bukukan ini absen dan sebagainya. Tapi saya ingin kawan-kawan itu punya perspektif yang berbeda karena kamu lulus dari sekolah yang hebat, Institut Pertanian Bogor, yang ada business school-nya dan ada departemen khusus yang menangani risk management. Jadi you harus menunjukkan diri. Kalau masuk ke perusahaan itu, Anda misalnya pertanyaan pertamanya William ya atau Abednego ya. Jadi bapak-bapak di sini risk leadership kita bagaimana? Mereka nanti akan kaget. Bicara risk leadership, which is nggak apa-apa, which is bagus. Jadi dalam rangka apa William? Supaya kita decision making-nya lebih bagus nih Pak. Jadi kita harus masuk ke konteks problem solving dalam rangka decision making. Lu guru lu siapa? Ibu Tintin, Ibu Neti, Ibu Ana. Panggil mereka ke sini, mari belajar di perusahaan kita. That's the way I picture mahasiswa yang akan masuk ke korporasi. You bring not only yourself, tapi branding dari universitas dari mana kalian berada. Karena apa? Itu yang saya sebutkan tadi, ikan busuk dari kepala. Ini yang terjadi di dunia ini. Dan unfortunately terjadi juga kita di Indonesia. Gitu. Siapa yang akan menyelesaikannya? You cannot be pointing fingers. Saya bilang, zamannya Pak Sabam tuh, ya, zamannya Pak Rahmat tuh, ya kan, zamannya Bu Ana tuh. You look at yourself, peran apa yang bisa kalian lakukan dalam konteks risk management. Karena nanti kita akan dibayar to solve and decide, ya, gitu kawan-kawan. Sehingga langkah pertama masuk kalau kita ke area risk management itu adalah melihat SWOT di perusahaan tersebut. Dan inilah yang dilakukan oleh Astra Argo Lestari. SWOT mereka itu sangat kencang. Pemahaman saya dulu di SWOT waktu di El Nusa, zaman bangkrut itu, inilah yang saya lihat sebagai SWOT itu, Bu Ana, Bu Neti gitu. Terlalu membesar-besarkan strength. Jadi waktu kita tanya, bro, skor SWOT kita bagaimana? Pak, nggak di-skor Pak Sabang. Kenapa? Setahu kita punya strength. Kenapa perusahaan ini bangkrut, ya kan? Ya gimana Pak, alam sudah menginginkannya untuk bangkrut. Haleluya jidat, ya kan? Ngapain aja kalian selama ini? Pimpinannya nggak amanah Pak Sabang. Oke deh. Kalau pimpinan nggak amanah, kamu di tengah itu dalam konteks risk. Apa sih yang kamu ingatkan ke atasanmu? Emang bisa Pak Sabang ya mengingatkan atasannya? Di kami nggak bisa Pak, bukan budayanya. Gitu. Mari kita bikin budaya baru. Jadi waktu disajikan ke kita Bu Ana, strength opportunities dengan cara begini, kita bilang, perusahaannya udah bangkrut kok, perusahaannya bermasalah. Nggak mungkin lah strength-nya itu segede gini, weakness-nya kecil di sebelah kanan, ya kan? Ini hanya untuk menjilat tulik di ass of the boss, ya kan? Nggak perlu kehidupan seperti itu. Ya. Opportunities kita bagaimana? Wah hebat Pak, nanti akan ada bisnis ini, bagini, bagono, dan sebagainya. Paling dia jidat lagi, ya kan? Threat kita apa ini kawan-kawan, ya kan? Begitu kita bilang threat, mereka akan menunjuknya perang Rusia-Ukraina, US dollar ditarik ke sini, harga CPO di luar negeri lebih tinggi dari. Kenapa kita nggak bisa melihat diri kita? Kalau saya simpel kawan-kawan, threat kita itu adalah ego kita.
Itulah threat terbesar di dalam kehidupan. Memang benar bahwa ada peristiwa threat itu datang dari luar kita, ya kan? Konteks ini. Tapi dalam aspek resiko, mari kita lihat diri kita dulu, sejauh mana kita telah berperan dalam risk. Sehingga kita bilang waktu itu, honest ya kawan-kawan, El Musa, Tugu Pratama, dan yang terakhir tempat saya berkarya sebelum di AFG itu di asuransi jiwa Tugu Mandiri, milik Pertamina juga gitu. Bangkrut juga, hampir bangkrut itu. Kita bilang, weakness kita, jujur kita tulis, threat kita, ego kita. Opportunities-nya ada deh, ya kan? Tapi kita punya strength itu ada atau enggak gitu. Jadi mengajarkan ini seperti yang dilakukan oleh Konggo Bumi tadi adalah jujur, 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 jujur. Apa adanya kita gitu. Memang kadang-kadang bos nggak senang ya. Ini gimana sih nggak ada berita baik nih di perusahaan ini? Ya tugas Bapak sebagai pemimpin untuk membuat perbaikan-perbaikan. Bapak ditugaskan ke sini bukan hanya untuk golf-golfnya sih oke ya. Tapi perbaikannya dulu yang perlu. Melihat manusianya. Itu yang jauh lebih penting. Nah, XYZ bilang, Zahrani Ferenisa. Go ahead. Baik, selamat pagi Pak Sabam juga Pagi. Bapak Ibu dosen sekaligus rekan-rekan sekalian. Saya tadi cukup penasaran Pak terkait dengan how to be Zahrani, harness gitu ya Pak. kamera dulu. Oh iya Pak, mohon maaf sebentar ya Pak. Kalau kamu nggak ada di kamera nanti Ibu Tintin ngasih nilai. Silakan. Oke. Sudah bisa off ya, on cam, Zahrani? Iya, sudah Ibu. Ya. Oke, mohon maaf ya Sama ya Pak. Kak, wajahnya Pak ya, dengan yang difoto tadi Pak. Iya, kalau Lebih yang cakep kalau foto begini. kan rapi gitu ya Ibu ya. Kalau ini realitanya. Ya. Realita di rumah begini. Oke, Oke, silakan. Pak, saya tadi cukup penasaran terkait dengan tadi kan artinya satu perusahaan ini pertama mungkin memang harus jujur gitu kan, mengakui bahwa mungkin memang lebih banyak kekurangannya dibandingkan artinya kelemahannya dibandingkan kelebihannya gitu kan, dibandingkan kekuatannya. Tapi apa Pak misalnya apa yang terjadi kalau seandainya memang perusahaan ini anggaplah sedang membutuhkan investor gitu kan, dimana kalau kita ngobrolin tentang investor kan mungkin investor akan jauh lebih tertarik ketika satu perusahaan ini mungkin jauh lebih punya banyak kekuatannya gitu, bisa apa menjanjikan apa dan segala macamnya, dan mungkin itu yang jadi salah satu faktor kenapa perusahaan jadi nggak bisa ngelihat kelemahannya itu apa di satu perusahaan itu. Nah mungkin kiranya implikasinya apa begitu Pak ketika misalnya kita tuh lagi butuh-butuhnya gitu sebagai sebuah perusahaan, butuh-butuhnya investor, tapi di satu sisi artinya kelemahan yang kita punya tuh begitu banyak ya dibandingkan tadi dengan kelebihan kita. Apakah investor itu tetap bisa melihat kita dan tertarik sama perusahaan kita, Pak? Makasih Zahrani. Kamu sebenarnya tadi udah menjawab pertanyaanmu. Karena di awal kamu udah bilang, Pak, inilah realita kehidupan saya dan kamu buka kamera. Itulah jawaban mengenai risk management. Kita menunjukkan realita kehidupan. Mungkin waktu kamu dulu pacaran sama suamimu kan, kamu tunjukkan kan sisi baik ya, manis dan sebagainya. Tapi pada akhirnya kan ketahuan nggak Zahrani, the true you sama suamimu? Kebetulan saya belum menikah, Pak. Nah, seperti itu ya. Tapi sampai berapa lama kamu tahan menjaga dishonesty kamu? Mungkin kalau ke teman-teman dekat begitu ya Pak, konsepnya mungkin gitu. Jadi kalau seandainya pertama pasti kan kalau saya sendiri ngerasa pengennya nunjukin yang baik-baiknya dulu. Ya. Terus setelah saya ngerasa nyaman dan ngerasa salah satu teman ini misalnya sefrekuensi sama saya, akhirnya baru saya berani ngebuka diri saya, ada loh si Ara nih jeleknya apa gitu. Oke. Mulai berani gitu Pak. Terima kasih Zahrani. Waktu saya kuliah dulu di Salemba di UI, IPK saya 2,19. Lulus. Ibu saya marah, Bu Ana. Sudah 7 tahun IPK 2,19, saya mau kenalin kamu ke siapa Sabam, katanya kan. 2,19 nggak laku, ukuran dia 3 gitu.
Jadi diri dan korporasi nggak ada bedanya, Mbak. Korporasi itu adalah kumpulan diri. Kalau kumpulan diri yang dipimpin oleh BOD nggak jujur, apakah di bawahnya akan jujur? Kan akan terlihat kan ikan busuk dari kepala tadi yang dibelanja sama Ibu Ana kan? Asumsi itu harga sudah turun. Jadi kalau kamu mengajukan misalnya pinjaman ke bank atau investor, terus kamu kasih buku yang di window dressing, resikonya bagaimana, Zahra nih? Ada tapi ya lumayan tidak ada, agak ada tapi nggak ada sih. Kamu di situ udah gugup berbicaranya gitu. Akankah itu ketahuan nanti bohongmu itu? Lah udah terjadi, El Nusa, Enron, Bumi Putra. Nggak ketahuan 20 tahun yang lalu. 3 tahun kemudian ketahuan. Manusia bisa berbohong nggak? Sebentar berbohong, tapi begitu dia sholat tahajud subuh, masih bisa berbohong nggak dia, Zahra nih? Nggak bisa kan? You cannot gitu. Berbohong itu kamu udah ketakutan. Kalau ketakutan kamu udah sakit perut. Kalau kamu sakit perut, norit pertama masih bisa mengobati. Tapi setelah itu kamu ke dokter untuk mencari obat penenang. What for? What's the point gitu. Nah ini yang terjadi di kita sekarang di negara kita gitu. Karena kita datang dengan mask, dengan topeng, wajah yang berbeda. Dan kita bilang topeng itu menutupi kita. Makeup lah misalnya ya. Zahrani itu lebih cantik reality as is daripada dengan makeup itu. Jadi kehidupan pun seperti itu. Memang kadang-kadang pertanyaannya adalah begini kan William ya. Nanti bisalah ya kan. Kan saya bisa memperbaiki diri ya kan. Berdosa 1 kali nggak apa-apa. Kalau saya diajarkan orang tua saya dulu, itulah cerita tadi IPK saya 2,19. Tuntutan ibu saya yang guru di SD dan dulu pernah jadi guru saya. Dia bilang, kamu mau kemana 2,19? Terbukti waktu saya apply pekerjaan itu, memang ditolak. Anda dulu ngapain aja sih? Hobinya apa? Katanya. Dulu saya di studi teater Pak sama baca puisi. Jadi kamu lupa dengan tugas utamanya. Risk manajemennya di mana? Jadi situasinya seperti itu. Jadi saranku, kita ini membawa nama besar Zahrani, IPB. Dikenal di seluruh Indonesia, di ASEAN, di Asia. We have to jaga. Zahrani itu nama yang baik, you have to jaga. Begitu masuk kamu ke perusahaan, don't change your color, warnamu. Karena warnamu itulah yang kamu bawa dari sekarang sampai ke depan. Jadilah kita seperti Komogumi tadi. Kadang-kadang kita takut ya, jabatan kita. Ya, kamu misalnya mau dipromosikan ya pada satu posisi gitu, sehingga kita bilang Bapak hebat, Pak Sabang hebat ya kan, saya teken misalnya promosi itu, tapi saya misalnya ngambil uang gitu loh Zahra nih ya kan, ngapain kamu puji saya? Mendingan kamu the truth itu kamu tell Pak Sabang, kayaknya cara Bapak ngomong nggak benar deh Pak, teman-teman jadi pada stres nih ya kan, gimana kalau gitu. Dalam situasi sekarang itu, millennials itu tuntutannya begitu. Honesty, kejujuran. Begitu ya Zahrani ya. Just be yourself, karena risk management itu adalah menjadi diri yang utuh. Screen saya udah kelihatan? Sudah, Pak. Yes. Jadi inilah profil resiko yang digambarkan oleh PT XYZ. Resiko harga komoditi, resiko keuangan. Terlalu jauh kalau kita melihat ini kawan-kawan detailnya. Harga naik, harga turun, apakah untung atau rugi. Tapi what I'm trying to say is, mereka melihatnya, inilah resiko terutama sekarang ini yang mereka hadapi. Tapi mereka jawab, how-nya itu. Root cause-nya tidak mereka lihat, tidak mereka discuss detail di annual report-nya. Tapi if you keen to read AALI, coba lihat nanti ya. Saya menilai salah satu perusahaan yang bagus dari sisi profiling resiko, identifikasi resiko. Mereka bilang mitigasi resiko, memastikan agar CPO yang dihasilkan berkualitas tinggi dengan tingkat produksi dan biaya produksi yang optimal. Ini bahasanya textbook ini. Jadi saya pun bilang, oke.
emang kontrolnya di tangan dia dalam konteks SWOT analisis atau misalnya nanti business canvassing misalnya kalau kita buat ya kan? Belum tentu kan, tapi at least dia bilang dalam posisi harga naik dan harga turun, posisi untung ruginya ini seperti ini. Inilah identifikasi kami mengenai harga komoditi. Sama dengan risiko keuangan ya. Kondisi likuiditasnya dia bilang baik, tapi karena fluktuasi harga pada pasar internasional, kemungkinan rencana kerja ini tidak tertopang. Apalagi kursnya ini sudah mulai mengindikasikan. Kalau nggak salah tahun ini kan The Fed di Amerika itu kemungkinan akan menaikkan dan sudah mulai menaikkan interest rate bunga. Gitu. Kalau bunganya naik, dolar akan naik kembali ke dalam negerinya di Amerika sono. Dengan demikian kita yang banyak meminjam dalam US dollar akan mengalami risiko tingkat bunga naik dan membayarnya itu pada exchange rate yang lebih tinggi. Ya. Dampaknya ini seperti apa nanti kapan-kapan kita diskusi lah ya di IPB ya. Dengan Bu Ana, Bu Tintin, dan Bu Neti mendiskusikan seperti apa teknikal untuk melihat ini. Yang ingin kita tunjukkan di sini, inilah risiko umum di agribisnis. Harga risiko keuangan. Begitu dia menyentuh harga, udah pasti konsekuensi itu ke cash flow, ke PL, ke margin EBITDA, dan sebagainya. Ini salah satu bahan skripsi yang bisa kalian buat nanti. Profil risiko di harga komoditi dan pengaruhnya terhadap risiko keuangan dilihat dari free cash flow. Free cash flow seperti apa nanti kita lihat, kita diskusikan. Ya. Nah, dia bilang, next in line-nya itu mengenai operasional, pengelola biaya tenaga kerja dan pemupukan. Mitigasinya bagaimana? Diantisipasi dengan proses pemeliharaan tanaman lebih efisien, seperti apa tekniknya kalian tahu. Hukum dan kebijakan resiko bencana inilah yang dari sisi SWOT-nya itu merupakan aspek threat. Ya. Proses perancangan, langkah pengurangan risiko bencana dan mengantisipasi jika terjadi bencana alam. Can we do this kawan-kawan ya? Bila di dalam satu entitas, di dalam korporasi itu tidak saling berkomunikasi, separuh amanah, separuh lagi nggak amanah, profiling resikonya akan berhenti sebagai profiling resiko. Manakala tadi kita bilang, kita dibayar untuk identify, attack, minimize, kemudian kalau sudah ada misalnya risk profiling dalam bentuk inherent risk-nya, risk control-nya bagaimana, itulah siklus yang akan terjadi berikutnya. But at least pada poin ini, AALI bilang, kalau kami sudah tahu profilnya, dan honestly kami tunjukkan dalam bentuk annual report kami ke shareholders di Astra, atau equity holders, atau private equity yang ingin masuk ke grup kami, atau misalnya bila ada lenders yang akan membawa misalnya bonds, obligasi untuk memberikan pinjaman, atau senior debt, atau apapun bentuknya, they know apa yang akan mereka hadapin. Inilah big picture-nya. Jadi kembali ke pertanyaannya si Zahrani tadi, relevansi daripada pengakuan jujur itu menjadi sangat penting. Karena kalau kita ketahuan berbohong, itu akan masuk ke publik. You remember this PT AAL ini adalah listed company di Jakarta Stock Exchange. Sama dengan tempat saya dulu berkarya, El Nusa Tbk. Jadi, waktu di blowout case-nya itu muncul di publik, nggak bisa lagi ditutup-tutupi. Ya, seperti state-owned enterprise, badan usaha milik negara secara umum. Kalau dia nggak listed, orang taunya nanti gosip dan sebagainya. Tapi dalam dunia yang sekarang, digital itu, every information is so open. Dengan dia sedemikian open, kalau kita nggak honest di dalam kehidupan kawan-kawan, kita menghadapi resiko. Resikonya mungkin nggak disebutkan oleh PT XYZ di sini. Misalnya resiko branding, nama baik. Dan kita dalam rangka amanah ihsan tawakal itu wajib menjaga itu. Itulah kunci kehidupan kita dan itulah kunci kita nanti untuk masuk ke dalam dunia bisnis di mana kita bisa berperan lebih baik. Hafiz Islah Huda. Izin bertanya Bapak, apa Ya. diperkenankan? Ya. dulu.
Mohon maaf ini sedang dalam perjalanan Bapak, jadi belum bisa on cam karena sinyal di tol agak Ya, kurang baik. alright. Izin bertanya Pak, jadi kalau misalkan saya ini kan sedang ada usaha Pak ya, jadi di dalam usaha itu sering ada faktor-faktor eksternal yang justru menjadi sebuah risiko internal perusahaan. Jadi sebenarnya contoh Pak ya, ada kerjasama antara perusahaan saya dengan perusahaan yang ada di Dubai gitu. Nah, Ya, setelah itu kita udah ada kontrak nih 1 tahun Pak. Dalam 1 tahun itu harga komoditas nggak terlalu fluktuatif. Pada dasarnya harganya relatif stabil. Tapi harga yang fluktuatif adalah harga shipment atau harga pelayaran yang ya, otomatis harga pelayaran itu kan di luar jangkauan kami Pak. Nah, ya, dari situ kita ada resiko, di mana resikonya adalah kehilangan konsumen gitu. ya, Banyak konsumen-konsumen yang akhirnya mencari negara dengan shipment cost yang lebih rendah. Nah, itu kan di luar kapasitas kami untuk menjangkau area tersebut gitu. Dan ya, tapi itu salah satu resiko perusahaan juga. Kita bisa ya. kehilangan banyak sekali opportunity dari berbagai macam konsumen gitu. Ya. Kalau misalkan seperti itu, apakah itu ada langkah-langkah preventif yang bisa kita lakukan nggak Pak? Kalau resikonya itu sebenarnya bukan dari internal, cuma Baik. berpengaruh pada ke internal seperti itu. Terima kasih Hafiz. Kamu mahasiswa tahun berapa? Saya angkatan 57 Pak. 57. Udah tahun ke berapa berarti ini? Semester 4 Bapak. Oke. Udah belajar SWOT analisis? Sudah Bapak. Oke. Jadi bisnisnya ke Dubai ya? Timur Tengah? Banyak sih Pak. Sekarang sedang ada kerjasama ke Eropa juga. Baik. Kalau dengar suaranya Anda ini cash flow-nya bagus. Udah traktir Ibu Tintin belum? Pisang goreng atau nasi apa gitu? Gimana Pak? Salah satu aspek mitigasi resiko memiliki teman yang banyak. Teman bertanya. Jadi kamu wajib traktir William, Ibu Ana, Ibu Tintin karena rezeki kamu kan sudah bagus ya, gitu ya. Konteks resiko Hafiz kita gambarkan tadi di SWOT analisis, lihat tadi ya Hafiz ya. Hafiz lihat nggak tadi SWOT analisisnya itu? Halo Hafiz, kamu masih mute? Iya baik Bapak. Ya, lihat tadi SWOT analisisnya kan? Betul, lihat. Oke. Strength, weakness, mereka itu connected kan? Makanya kamu bilang tadi, bila kapalnya susah, ya kan? Maka nanti cash flow-mu akan terganggu, pelayanan kamu terhadap klien menjadi tidak optimal atau nggak dapat gitu ya? Betul Bapak. Oke. Pasar daripada kapal itu adalah pasar kartel, benar nggak? Pernah nggak pelajari bahwa itu sebenarnya kartel? Pernah mendengar hal itu Bapak? Ya, pernah mendengar dan itu kenyataan. Di dunia kami di minyak, pasar kapal itu adalah pasar kartel. Jadi mereka ngobrol-ngobrol di warung kopi, ya kan? Ini mau kita pasang berapa ini bro? Sehubungan dengan Ukraina sama Rusia. Berarti mereka melihat risiko. Jadi semua hal-hal yang berhubungan dengan trade opportunities itu akan nanti terekam dalam bentuk weakness and strength. Ya, ada gula, ada semut. Begitu ada harga nanti kapal yang rendah, biasanya dihajar itu kapal yang rendah itu. Kenapa kamu merusak harga di kartel? Bahasanya seperti itu. Nah, jadi kalau kamu cari di luar sana harga terendah itu, satu kali mungkin dapat, tapi setelah itu udah nggak dapat. Jadi menghindari itu, instead of misalnya mencari ke luar sana yang mungkin murah, dan kita ingat dalam konteks risk analysis, begitu kita dapat yang murah, kualitasnya belum tentu seperti yang kamu harapkan akan dapat membawa misalnya dari Dubai, 30 hari bill of lading diterbitkan, barang sudah sampai dengan kualitas yang serupa di pelabuhan tujuan. Murah secara harga, pricing per ton, per DWT, tapi barang kamu nanti yang harusnya 30 hari menjadi 70 hari. Jadi analytics-nya, Hafiz adalah melihat picture daripada kapal itu secara lengkap
bawa ke SWOT, masuk lagi melihat inherent risk, sehingga akan tertata nanti harga akan kembali ke normal pricingnya demand supply di pasar. Tapi kualitas demand supply dalam rangka mengangkut barangmu itu akan lebih baik. Artinya gini, saya akan tidak bisa saya mencari kapal misalnya di daerah Timur Tengah, walaupun saya tahu logistik company yang menangani. Tapi mereka akan bilang, barang apa Pak Sabam yang dibawa sama si Hafiz? Dari lokasi mana? Kalau dia melewati Somalia, berarti ada pirate. Bila ada pirate, berarti ada premium per DWT yang akan dibayar. Jadi, jangan expect akan terjadi harga murah dalam konteks ini. Harga efektifnya akan dapat terjadi. Sama dengan di oil and gas, orang bilang, minyak Rusia sekarang lagi murah nih. Ya, 30% di bawah harga minyak Brent yang kita datangkan dari Eropa Utara. Nggak ada, kita dihajar sama kartel itu. Nggak ada barang seperti itu. Either kualitasnya rendah atau kapalnya nggak ada Hafiz gitu. Begitu ya Hafiz ya? Ya, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Jadi aspek koordinasi, kolaborasi dengan sahabat-sahabatmu di perusahaan tersebut, mendiskusikannya di dalam 4 kuadran itu tadi, ya, SWOT-nya itu, dan basis kita untuk identifikasi resiko itu adalah informasi. Nggak bisa lagi data. Kalau bahasa kita informasi di risk management, bahan dalam rangka siap problem solving dan decision making. Kalau data, kamu nanti akan mendengarkan gosip dari kiri kanan. Di sini murah nih bro, kamu telepon misalnya ke Kuala Lumpur, ya. Taunya di sana itu adalah lapis ketiga daripada usaha perkapalan itu. Jadi lapis pertama kan bilang 20% di harga market Hafiz ya kan. Tapi kita ada lapis kedua ini, which is premannya kan. Premium lagi, akhirnya lebih mahal dari harga yang kamu bilang tadi, yang original yang sudah kamu tawar pertama. Begitu Hafiz, makasih. Terima kasih banyak Bapak atas masukannya dan pengalamannya. Ya, makasih Hafiz. Jangan lupa traktir Ibu Ana sama Ibu Tintin ya. Insya Allah Bapak. Inilah profil resiko. Nah, kemudian secara screen saya udah kelihatan ya? Sudah Pak, sudah. Oke. Operasional dia bilang kita lihat yang paling pendek nih, 2020 ke 2021. Penanaman lahan inti turun dari 215 ke 214 hektar. Which is still okay ya. Tapi kalau kita lihat detailnya di bawah ini, lahan inti 2021, 214, 215, 217, 2019 ya. Tapi menghasilkannya 192, 194, angka itu masih relatif oke ya. Belum menghasilkan 22 masih sekitar oke, tapi menaik dibandingkan 2009. Tapi di lahan plasmanya masih relatif sama. Risiko apa sih yang perlu di sini? Mereka bilang, tahun 2021 perseroan melakukan peremajaan tanaman seluas terhadap tanaman yang sudah cukup berumur. Bagaimana mereka mendapatkan informasi ini adalah inti utama daripada risk assessment, kawan-kawan. Jadi ini sebatas data. Di konteks mereka mungkin ini sudah sebatas informasi. The big question dalam konteks risk management adalah how truthful angka-angka ini. Karena angka-angka ini dibuat manusia. Boleh kita bilang, kan digitalisasi Pak Sabamnya. Tapi tetap yang input itu kan bukan malaikat dari surga kan. Manusia gitu. Isu utama dalam komunikasi di korporasi adalah angka yang masuk kadang-kadang di odong. Odong pangkat 2, pangkat 3 dan sebagainya. Sehingga kita bilang gembira, oh hanya turun kecil ya dari 215 menjadi 214 ya kan. Tapi ternyata di window dress angkanya. Inilah yang banyak kejadian dalam konteks risk management kawan-kawan sekarang di korporasi. Ada juga tuntutan itu kadang-kadang bukan dari bawah, tapi justru atas yang minta ya kan. Bikin laporan yang bagus ya Dek ya. Kamu alumni dari mana? IPB. Nama kamu siapa? William. Bikin laporan yang bagus ya. William bilang, siapa? Ya kan? Baru di rumah sore harinya William kaget. Saya tadi kok ngomong siap ya. Padahal sebenarnya produksi kita turun nih. Operasionalnya beresiko nih ya kan. Tapi laporan itu udah diteken gitu. William, kenapa bikin laporan seperti itu?
Iya Pak, tadi saya gugup nih ya kan. Habis bosnya minta nih ya kan. Masa bos kita tolak? Inilah pertanyaan tadi yang datang dari yang pertama tadi, Zahrani. Kalau bos minta kamu ladenin atau enggak gitu. Picture mengenai risk management adalah konteks data menjadi informasi. Tapi picture yang lebih utama, the most critical point-nya itu, how you build the data, apakah ada koordinasi dengan fungsi lain, operasional dengan marketing dan keuangan bekerja sama saling verify data. Bila perlu misalnya ke internal audit, baru kita bilang, Pak, firm angka ini 215 menjadi 214. Karena ini akan diserahkan ke pemegang saham, ke yang memberikan pinjaman. Inilah yang akan meng-create branding. Inilah yang meng-create honesty. Dan itu akan bisa dirasakan oleh para stakeholders-nya. Silakan kalau ada pertanyaan kawan-kawan ya. Nah, target operasional 2022 mereka bilang resiko yang harus dipertanggungjawabkan penanaman lahan yang harus 2 kali lipat dari tahun 2021. Why? Kalian lihatlah numbers ini. Sekarang mungkin mereka udah bilang, bisa nggak ya 2 kali lipat dari 2021? Dengan situasi sekarang dan adanya kebijakan pemerintah, kira-kira perlu nggak kita melakukan ini ya? Karena apa? It contains element cash flow margin, harus kembali dalam bentuk THR, harus kembali dalam bentuk bonus kepada pegawai, tansim kepada para direksi, board, dan dividen kepada pemegang saham. Pajak kepada pemerintah. So they have to sustain. Itu konteks kita yang pertama tadi kita diskusikan di awal. Menjadi a living company. Jadi dia nggak bisa hanya bilang, dari sisi risk, sebaiknya kita harus tingkatkan 2 kali ini dari tahun 2021. Make sense atau tidak? Di sinilah terjadi koordinasi kolaborasi dengan fungsi yang berbeda di dalam perusahaan untuk melihat ini realistik atau tidak. Ya. Nah, tadi kita bilang dalam konteks risk assessment, kalau kita sudah tahu what-nya, permasalahannya, sebaiknya kita berbicara root cause-nya apa. Karena dia tidak lengkap nanti dalam rangka decision making kalau kita nggak berbicara why-nya. Nah, inilah unsur yang disebutkan oleh ALE. Volatility, input, output price, ada faktor climate sebagai external factor, restriction international trade, future market trading, and economic fundamental. Tadi kita udah bilang, perang dunia ketiga udah terjadi. Dimulai sama si Donald Bebek sama Xi Jinping, ya kan? Dampaknya sudah sangat luas, ya kan? Sekarang orang melihatnya alternatifnya itu kalau bisa renminbi menjadi salah satu mata uang atau dinar dari Arab Saudi. Kita nggak percaya lagi misalnya dengan US dollar. Nah, this whole things happen sebagai root cause. Tapi saya akan tetap tambahkan di sini kawan-kawan ya. Saya nggak tuliskan memang tadi untuk memancing pertanyaan dari sahabat-sahabat. Apalah kira-kira unsur utama yang kita sebut sini sebagai root cause yang perlu akan kita attack. Nggak usah dalam konteksnya PT XYZ atau Astra Algo Lestari. Root cause-nya itu. Saya akan bilang, the fish rots from the head. Salah satu faktor. Why? Kepemimpinan. Inilah tantangan kita hidup kita saat ini. Mencari pemimpin yang amanah. Saya sangat berharap Ibu Tintin, Bu Neti, Ibu Ana, itu lahir dari IPB. Karena kalau enggak ada gunanya kita berbicara mengenai increase volatility, input, output price, climate, dan sebagainya. Because most of these are beyond our control. Yang ada di dalam kontrol kita, itu adalah aspek risk management yang menyangkut diri. Kita nggak bisa lagi bilang misalnya, ya pemimpinnya sih. Kemudian kita bilang pointing fingers. Ingat aja William, kalau kamu pointing fingers atau Mr. Victor Abednego, ingat aja satu fingers itu menuju Bu Ana. Kalau bisa kita bilang sih, Ibu Ana sih bikin kurikulumnya begini nih, nggak menarik nih ya. Tapi ingat ada 3 fingers kita ini tertuju kepada diri kita.
Jadi mau menyebutkan, periksa diri dulu sebelum menunjuk orang lain. Dan jempol kita ini pada saat kita menunjuk, itu menuju kepada yang Maha Kuasa. Saya akan berpegang teguh kawan-kawan, ikan busuk dari kepala salah satu resiko yang kita hadapi sekarang di Indonesia, di korporasi juga terutama itu. Kalau cakap kita menjaga diri, menjaga resiko diri, ya, kita akan cakap mengurusi hal-hal yang lain ini. Karena apa? Aura kita nanti akan dilihat orang lain sebagai refleksi orang-orang yang jujur, honesty. Makanya tadi pertanyaan bagus kan dari siapa, dari Zahrani, siapa dari pertama itu kan. Menohok pertanyaan itu. Pak, kita bukannya perlu menjaga buku kita baik dulu walaupun kenyataannya berbeda. Kalau saya enggak, Mbak. Karena itu cap. Mereka akan bilang, kamu anaknya siapa? Anaknya Abednego. William, kamu anaknya siapa? Anaknya ayah saya. Brandingnya seperti ini. You have to jaga gitu. Kamu nggak berbeda dengan orang tuamu. Karena orang tua sudah membawa branding yang baik. Atau kalaupun misalnya branding orang tua kurang baik, kita yang perlu menjaganya, memperbaikinya. Siapa yang akan menjaga Indonesia? Kita, IPB, kita bersama-sama. Saya hadir pagi hari ini di sini, not semata karena diajak oleh Bu Ana, tapi saya pikir ya, selama ini di UI, PPM Business School, USU belum pernah, S1 kali pernah, ya kan? HKBP No Mention pernah 2 kali ya. Tapi saya pikir we have to meet with our folks di berbagai universitas untuk memberikan wisdom kita. Dan judul hari ini membahana risk management. Pelajaran amanah, ihsan tawakal. Jadi kita yang harus maju menjaga itu. Yang 100 sekian orang, 112 orang yang hadir pagi menjelang siang hari ini di sini, itu tanggung jawab kita. Dan kita akan membunyikan itu, voicing that out to our community melalui Instagram, LinkedIn, dan sebagainya. Risk management ini bukan hal-hal teknikal, kawan-kawan. Budaya, kebiasaan, kehidupan kita sehari-hari yang akan menjadikan kita ini sebagian dari. Kalau technicality daripada risknya itu, beli aja aplikasinya atau Excel spreadsheet dan sebagainya. Tapi bertanya kita ke kiri ke kanan dan mendapatkan jawaban yang honest itu adalah perkara utama, perkara yang sulit di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi 2 dekade inilah gambaran CPO. Harga CPO. Persepsi saya mengenai global price of palm oil ini adalah atau begini, atau gonjang-ganjing. Inilah gambaran perilaku, kawan-kawan. Kita nggak bisa bilang ini adalah, oh dunianya seperti ini, Mas Abang. Bagaimana kita bereaksi terhadap ini? Eventually, behind chart ini adalah manusia. Benar ya? Kalau di belakangnya manusia, kita berdialog dengan pembuat chart ini. Apakah dia kartel atau siapa, terserah lah ya. Tapi selagi dia masih manusia, kita ajak bicara. Mandarin, Russian, Ceko, Singaporean, Taiwan, dan sebagainya. Kita ajak mereka bicara. Ada apa? Ya. Mungkin Zahrani akan bilang nanti, Mas Abang terlalu jauh tanggung jawab mengenai risk management ini harus keluar. Apalah saya sebagai manusia. Lulus saja belum, Mas Abang. Nggak bisa begitu, kawan-kawan. Jangan mengulangi kesalahan saya dulu. Terlalu fokus baca puisi di Salemba. Sehingga saya lupa, saya harus lulus 4 tahun. Teman-teman saya udah kerja 4 tahun dan membiayai abang adiknya. Saya sampai tahun ke-7 masih dikirimin wesel sama ibu saya. Kadang-kadang saya ditelepon di tempat paman saya, Dr. Naik Tobing almarhum. Gimana nak kuliahnya? Oke Bu, ya kan? Capek? Ya capek sekali Bu, gitu. Sebenarnya saya berbohong kepada ibu saya pada saat itu. Karena saya habis baca puisi, habis manggung di Taman Ismail Marzuki di Cikini Raya gitu. Tapi saya disadarkan oleh ayah saya, Sabang, kamu hidup amanah. Jaga integritas, tawakal kamu di dalam kehidupan. Dan itulah senjata saya sekarang, kawan-kawan.
Numbers is just numbers, ini adalah buatan manusia. Kalau kita lihat dalam jangka pendeknya, harga CPO dalam 2 tahun terakhir, ini adalah perbuatan manusia, ini adalah behavior, ini adalah risk assessment, ya. Sehingga kita berbicaranya dalam konteks SWOT atau business canvassing, melihat ini merefleksi bagaimana supaya ini baik dalam rangka bukan hanya di korporasi kita, dalam rangka sumbangannya terhadap current account deficit yang sedang heavy di negara kita, atau terhadap GDP atau APBN. Kalian bilang, muluk-muluk nih Pak Sabam nih terlalu jauh targetnya. Bro, brother, sisters yang hadir pagi hari ini di sini, bukankah itu amanah kita? Dalam rangka apa kita hadir ke dunia ini selain daripada amanah? Can I ask you questions, kawan-kawan? Silakan kalau ada yang mau menjawab berbeda, nggak apa-apa juga gitu. Kapan-kapan kita diskusi gitu. Sesimpel itulah saya buat di dalam kehidupan saya, tapi sekompleks itulah tantangannya di dalam kehidupan. Saya berbeda pendapat, pernah dipecat, pernah resign 2 tahun, tapi that's part of life. Nggak ada yang harus disedihkan gitu. Karena saya tahu, yang Maha Kuasa memudahkan jalan saya, journey saya, amanah saya. Itulah aku yakin saya gitu. Dalam konteks risk. Mudah-mudahan kawan-kawan nggak melihat terlalu jauh diskusi kita, tapi saya kira perlu ya. Karena tantangan untuk para generasi muda sekarang ini jauh lebih besar lagi, apalagi dengan digitalisasi, metaverse, NFT, dan sebagainya yang sebagian besar saya nggak paham. Nah, masuk kita ke konteks yang ketiga, how to mitigate. Risk management, ingat kawan-kawan, apa masalahnya tadi ya? Yang kedua, root cause analisisnya. Kenapa itu terjadi? Terus bagaimana jalan keluarnya? Saya harus berubah. IP kamu Sabam 2,19. Jadi, Bu Ana, saya waktu itu pergilah ke beberapa korporasi kantor akuntan publik di Jakarta melamar. Langsung penolakan. Hah, 2,19? Coba diisi dulu lah, bahwa Bapak udah pernah ke perusahaan kami, katanya. Aduh, gila. Puluhan saya ini kan, 90% menolak. Ada 1-2 karena faktor kasihan atau melihat misalnya, oh ini anak dari UI nih, boleh juga nih ya kan. Pasti pengalaman nih, demo ini ya kan. Atau apa gitu. Tapi begitu mereka lihat 2,19, oke, mata pelajaran akuntansi berapa? Sabam. C gitu. Ah, itu jurusan utama kamu. Gimana kamu risk management yang kamu dapat C ya? Kamu bisa apa nanti gitu. Akhirnya saya dapat pekerjaan di Samarinda, di Kalimantan Timur. Kenapa bisa masuk di situ di BPKP? Karena nggak ada ujiannya, Bu Ana, nggak ada tesnya, nggak ada psikotes, nggak ada. Wawancaranya simpel. Di Pak Sukardi Husodo di lapangan Banteng waktu tahun 84 bulan Oktober. Sebab ini ada 3 daerah yang lagi kosong, Kupang, Ambon, Samarinda. Kamu pilih mana katanya? Pak, kapan ujian Pak Sukardi? Nggak ada ujian. Kalau kamu mau besok kamu berangkat katanya. Begitulah mereka melihat saya. Itulah mitigasi risiko saya. Ayah saya udah bertanya, kapan kamu kembalikan uang ibumu itu, Wesel Pos itu? Dia berbicaranya dalam konteks return on investment sebagai bagian dari risk management. Saya bilang, saya udah kerja di Samarinda. Ah, lulus kamu tesnya, katanya. Lulus ayah, saya bilang gitu kan. Padahal nggak ada tesnya gitu. Hanya ditanya mau kemana, disediakan tiket. Saya bilang ke Pak Sukardi Husodo, yang terdekat Samarinda, Pak. Hati-hati air Mahakam, Pak Sabam. Sekali minum air Mahakam akan tidak kembali. Dapatlah gaji waktu itu bagus. Itulah cara saya memitigasi risiko. Ya. Ingat kawan-kawan, mitigasi risiko. Saya akan tetap berpegang sesuai dengan pengalaman saya. Benarkan dulu orangnya, people. Baru masuk kita ke proses. Baru bisa masuk kita ke operation finansial. Apalagi finansial. Dia konsekuensi. Kita bisa merefleksi dari angka finansial. Tapi if you have good people, prosesnya akan membaik. Baru kita bicara hal-hal lain. Kita asuransikan yuk, memitigasi risiko. Mari kita implementasi GCG, mari kita lakukan
apply teknologi yang lebih baik, atau kita diversify bisnis misalnya. Ini mulai sekarang dibicarakan di PT XYZ. Apakah kita akan berkutat di sini terus nih bisnisnya nih? Coba kita diversifikasikan ke bisnis yang berbeda. Jadi mereka sekarang banyak melakukan bisnis canvassing untuk melihat potensi-potensi. Ya. Penekanan saya tadi, people, process, operations, finansial, sudah saya lakukan berkali-kali dan berhasil. Kalau kita mendapatkan orang yang baik, you have good people, people yang amanah, dia akan memperbaiki proses, dia akan memperbaiki operations. Jadi kombinasi people dan proses, sistem, data yang lebih baik menjadi informasi, dia akan membuat operations kita menjadi lebih baik. Dan konsekuensi daripada hal-hal itu tadi, finansial kita, KPI kita akan menjadi lebih baik. Ya. Ini tantangannya berat karena apa? Leaders itu, para BOD itu harus turun untuk melihat pasukannya. Termasuk tadi menguji angka-angka tadi. 214.000 hektar atau 215.000 hektar. Benar nggak angka itu? Utuh nggak angka itu? Berkolaborasi nggak tim yang di bawah itu dalam rangka mendapatkan angka itu? Karena kuncinya ada di situ. Kawan-kawan, saya stop dulu di sini. In case ada query, sejauh ini nggak ada, chat box nggak ada. Silakan, saya berharap ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Oh, ada Pak, dari Haikal. Ya, silakan Haikal. Haikal Zen Arifin. Iya Pak. Yes. Pertama perkenalkan saya Haikal dari Angkatan 57, masuk tahun 2020, jadi sekarang semester 4. Ya. Bicara soal people Pak, konon mengubah karakter orang itu susah gitu. Ya. Jadi how to do it in context of company, apalagi membangkitkan perusahaan yang nyaris bangkrut, apakah itu dari budaya itu lebih berpengaruh atau konon domba dipimpin oleh harimau semuanya jadi harimau begitu? Bagaimana Pak? Ya. Terima kasih Haikal. Kamu anak keberapa dari berapa bersaudara? 1 dari 3 Pak. 1 dari 3. Kamu domba atau harimau? Udah ragu dia menjawabnya. Harimau Pak, yakin saja. Ayah kita, orang tua kita itu adalah either domba atau harimau. Itulah panutan kita. Kalau sudah menyangkut manusia, saya bilang tadi it's a long game di dalam proses risk management. Tapi kita, BOD, board orang tua, dibayar itu untuk menjaga anak itu tetap amanah. Boleh dibilang, misalnya orang tuamu bilang, Haikal, tanggung jawab saya adalah mencari rezeki untuk kita supaya kita hidup dan abang adik bertiga. Tapi tetap tantangan utamanya adalah soal amanah. Mengajak Haikal tetap sholat 5 waktu, tahajud dan sebagainya. Berjamaah dan sebagainya. Itulah tantangan utama. Agar kamu menjadi domba atau harimau. Gitu. Jadilah domba, jadilah harimau. Kita harus turun ke bawah. Nanti ada slide sendiri ya, Haikal ya, saya tunjukkan mengenai konsep domba harimau itu tadi. Merubah itu harus datang dengan keinginan hati pimpinan itu. Boleh dia main golf, tapi dia harus lebih banyak menjaga anak-anaknya. Berdialog. Ini saya cari nih slide-nya nih, mumpung Haikal udah nanya ya. Slide saya kelihatan, Haikal? Iya, kelihatan Pak. Jadi, inilah pengalaman saya mengenai permasalahan manusia di korporasi. Kalau dia sudah 5 tahun ke atas itu, umumnya yang muncul perilaku-perilaku negatif dalam rangka risk management itu adalah arogansi. Ya, dia udah manajer, udah vice president, ya kan, dia udah punya pasukan misalnya. Dia berhak merintah lah misalnya gitu, command control gitu. Tapi kadang-kadang di sisi lain, terutama di badan usaha milik negara itu, arogan dia di dalam negeri, ke dalam timnya ya kan, marah-marah lah misalnya. Tapi waktu kita ajak keluar, bro,
Haikal, kita ke Singapura, kamu nanti presentasi ya bahasa Inggris ya di Hong Kong dan di Singapura. Gagap dia di situ gitu. Inferior kalau dia keluar. Ya. Inferior. Masa Abang majalah yang presentasi ya kan? Saya bahasa Inggrisnya belepotan nih ya kan? Artinya perlu ada perbaikan inferiority itu supaya dia punya confidence keluar. Nah, sebaliknya di dalam dia arogansi. Dia menghambat timnya untuk naik golongan atau berkreasi. Memberikan ide pun kadang-kadang udah ditekan lah misalnya dia. Nah, antar divisi yang sering kami temukan itu silaturahminya itu basa-basi. Kurang koordinasi, kolaborasi, atau inkomunikadonya praktis nggak bagus gitu lah ya. Nah, dari sisi pimpinan, ya, leader is king, owner is king, bos merasa berhak untuk pakai dasi, pakai jas, which is okay ya. Tapi tolong perilakunya itu jangan seperti ikan busuk dari kepala tadi gitu. Tidak amanah gitu ya. Jago memerintah tapi nggak bisa memberikan contoh, nggak bisa jadi role model. Blaming game, pointing fingers. Sehingga mengakibatkan pasukannya itu comfort zone, gosip. Pimpinan yang bagus itu, ya. Nah ini dia pertanyaannya Haikal tadi. Domba atau singa atau... Pemimpin yang bagus harus bisa menjawab pertanyaan di atas. Who knows, who cares. Perusahaan menjadi bermasalah karena pimpinannya itu dia nggak tahu gitu. Dia tahu kulit daripada masalah itu. Dia hidup di permukaan. Surface, di iceberg itu. Sorry. Dia hidup di sini. Lazim ya pimpinan begitu ya. Kantor bagus, punya sekretaris 2 ya kan. Teh, kopi, mie goreng dibawakan ke ruangannya ya kan. Dan dia udah merasa melakukan sesuatu. Gitu. Kalau kami dulu sebagai pimpinan, bukan karena perusahaannya bermasalah. Setiap hari kami rajin menjadi domba atau menjadi harimau. Kita turun ke bawah, ketemu Haikal, ketemu Abednego, ketemu William, berdialog dengan mereka. Ada apa kawan-kawan gitu. Kalau nggak, kamu nggak tahu apa-apa. Kehidupan itu seperti iceberg. Saya tahu Haikal permukaan namanya Haikal ya. Dia staf saya di perusahaan saya. But do I know his life? Itu yang perlu saya ketahui. Itulah tugas pimpinan. Merentah boleh dalam situasi krisis. Tapi you have to go deep dan berdialog. Dan itu yang kita lakukan pagi hari ini. Bu Tintin, gimana nih Bu Tintin nih, IPB nih? Apa yang perlu kita perbaiki? Coba panggil Haikal. Panggil Abednego. Ya. Panggil yang lain. Kita ngobrol sama mereka. Ya. Coba kita lihat situasinya seperti apa. Kamu dalam di sini, menyelam ini di sini kawan-kawan. Pemimpin itu. Kalau enggak, Anda hanya tahu di permukaan, ketemu dengan pemegang saham, they question you, bagaimana situasi cash flow? Pak Sabang, bagus Pak. Bagaimana situasi EBITDA kita? Bagaimana produksi kita? Bagus. Semuanya bagus ya. Berarti Bapak berhak nih dapat tansim nih. Bagaimana tim kita? Sejauh ini yang saya dengar sih bagus. Yang saya dengar ya. Yang tidak kamu dengar itu apa? Kejebak kita di sini kawan-kawan. Pergumulan utama koordinasi kolaborasi dalam rangka risk management. Di sini. Bertanya kepada pasukan itu. Sebagian besar waktu kita itu berdialog dengan mereka. Tanya mengenai kehidupan mereka. Jangan terlalu sering nanya mengenai pekerjaan. Dulu saya datang pertama kali di TBC Matupang itu, saya panggil sekretaris, Ika, panggil sini. Mereka akan datang ke ruangan kita. Tapi udah keringat dingin duluan mereka. Ada apa yang perlu saya siapkan apa ini? Bicaranya gugup gitu. Jadi kita robah. Bulan ketiga kita udah robah gitu. Saya yang datang ke mereka. Nurkolis, belikan pisang goreng. Ada apa Pak? Apa yang perlu saya siapkan? Data apa? Nggak ada. Pisang goreng. Berkumpullah kita di tengah ini. Membahas pisang goreng itu apa? Ya pisang, minyak, tepung, ya kan? Maksud Pak Sabam apa ini? Kemana ini arah pembicaraan? Mulai kita semakin dekat, udah 1 jam. Gitu. Belikan makan siang, ya kan? Cash flow waktu itu masih bermasalah, Bu anak gitu.
vendor nggak dibayar, saya dikejar-kejar sama vendor. Pulang ke rumah itu saya lewat belakang, dan pulang kantor itu jam 1 subuh ya kan. Sampai istri saya marah-marah. Kamu kerjaan apa sih yang diberesin di perusahaannya? Kok hebat banget kamu jam 1 subuh baru pulang. Saya bilang kita lagi habis berdoa bersama dengan kawan-kawan BUD dan berdialog dengan mereka. Berdialog dengan mereka. Inti utama risk management Haikal. Kita waktu itu listed company di Jakarta Stock Exchange. Presumsi orang kita ini orang hebat. Tapi bangkrut Elnusa dulu. Punya BOD-nya enggak? Ada. Kemana aja mereka? Komitenya ada macam-macam. Komite risk management, komite remunerasi. Tapi semuanya orang. Terima kasih, Christian. Halo, Chris. Christian, tolong di mute. Terima kasih. Semuanya ada perangkatnya ini dalam rangka risk management. External audit ada. Third line of defense on paper jalan, board manual ada gitu. Tapi kalau ini tidak turun bertemu dengan masanya di sini, ini semua nggak ada gunanya kan, Eka? Nggak akan terjadi domba itu kan. Karena ini semua adalah tersedia dalam bentuk kertas. Skor GCG kita waktu itu bagus 80. Konsultannya datang ke saya waktu itu, Pak Sabang kita mau naik ini menjadi 90 supaya dapat skor A. Hah? Bukannya kita perusahaan ini mau bangkrut? Ya tapi Pertamina minta supaya kita A. Kalau kenyataannya berbeda, kita mau paksain A nih bro. Ya tapi dokumen Bapak, sistem Bapak sudah ada. Tapi saya bilang manusianya ini, odong 1, odong 2, odong 3, odong 4. Perusahaannya udah mau mampus. Bikin skor kita D. Jadi kita minta waktu itu Bu Ana, bikin D aja, lapor ke Pertamina sana. Kita nggak perlu pangkat yang hebat-hebat ya. Award yang macam-macam. Nggak perlu kan. Bekerja sama, berkoordinasi, berkolaborasi, inilah sakit kepala yang utama di semua organisasi. Karena kita memiliki ego. Kalau dimasukkan itu ke kapal, mungkin nggak menurut kawan-kawan akan terjadi seperti ini gambar yang di bawah ini. Saling tolong menolong membuang air itu gitu. Biasanya saling menghindar. Jadi tugas pimpinan dalam konteks risk management menuju risk leadership itu adalah membuat orang bersatu. Ini. Jadi nggak bombastis itu kata-kata cooperate, coordinate, collaborate itu. Nyata di dalam kehidupan. Dan itu tugas utama pimpinan. Katakanlah inilah pimpinannya. CEO-nya turun. Jadi dulu rapat-rapat kita, Bu Ana, di Elnusa itu, bukan lagi di ruang rapat di atas. Karena kita lihat ada kekakuan dalam rangka kooperasi koordinasi. Dan orang kadang-kadang kalau ditanya, teman-teman ya mengenai risk management itu, William ya. William, ada masalah nggak, William? Sejauh ini nggak ada masalah. William reaksi pertamanya kan begitu. Dia nggak mau. Atasan dia misalnya Ibu Ana lah ya. Ada Ibu Ana di ruang rapat. William, ada masalah nggak? Haikal, ada masalah nggak? Ada sih, tapi relatif kecil Pak Sabangnya. Sehingga kita nggak ada identifikasi masalahnya. Karena kalau William membuka masalah itu, besoknya dia dihadir sama Bu Ana. Gimana sih kamu William? Kan gue udah bilang tadi, jangan dibuka masalah itu depan Pak Sabang. Pertanyaan yang pertama tadi, honesty. Tapi sampai sekarang masih terjadi Bu Ana di korporasi. Rapat kita berjam-jam, kita tanya ada masalah nggak kira-kira? Nggak ada. Makan siang disajikan, snack disajikan, habis, tutup jam 12 rapat. Jadi minutes of meeting gimana? Ada permasalahan? Sejauh ini nggak ada Pak. Kapan minutes of meeting akan dibuat? Mudah-mudahan minggu depan Pak. Kenapa perlu minggu depan menyiapkan minutes of meeting? Perlu pemikiran-pemikiran Pak membuat minutes of meeting. Hah, pemikiran apa? Kalau nggak diakui masalahnya, apalagi yang masuk di minutes of meeting. 15 menit kemudian, Haikal akan datang ke ruangan saya, ketok pintu. Asal Bang,
Izin Pak, ya kan? Bicara pakai izin lagi, mohon maaf lagi ya. Ada apa Haikal? Sebenarnya ada masalah Pak Sam. Kenapa tadi kamu nggak ngomong? Nggak enak Pak sama William. William kan seangkatan saya Pak, 57. Masa membuka ini dia di depan. Teman yang baik adalah teman yang mau mengungkapkan masalah diri kita. Risk management. William dari Departemen Keuangan misalnya, Haikal dari Departemen Risk Management, nggak ada salahnya membuka. Menyelamatkan satu orang yang namanya William, tapi kamu mengorbankan 114 orang yang hadir di sini. Kan nggak ada gunanya kan Haikal? Kita menyelamatkan yang lebih baik. Jadi dulu pun di El Nusa, ada kita lepas sekitar 220 orang ya. Kita dikirim surat kaleng, dimaki-maki, ancaman dibunuh Bu Ana ya. Handphone saya ganti 4 kali bagian dari risk management. That's part of life gitu. Tapi saya punya keyakinan yang Maha Kuasa akan tetap membantu, menolong, memberikan yang terbaik di dalam kehidupan saya. Dan saya harap prinsip itu juga berlaku untuk kita semua dan kita apply. Ada pertanyaan mungkin? Christiar kayaknya tadi mau bertanya ya atau memberikan pendapat, silakan. William dulu, William yang pertama, silakan William. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya. Pak, dari saya pertanyaannya kan tadi sempat disinggung tentang culture, itu ada yang tentang inferiority dan arrogance kan Pak? Ya. Di salah satu slide Bapak ya. Ya. Dari pengamatan saya itu kan ada di psikologi namanya Dunning-Kruger effect, di mana orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan malah semakin arogan, sementara orang yang tahu akan sesuatu mereka malah lebih malu-malu untuk menyatakan informasi yang sebenarnya Pak. Itu kalau dalam manajemen risiko bagaimana cara mengatasinya Pak? Karena kita kan tahu bahwa dalam manajemen risiko kejujuran itu penting dalam identifikasi masalah. Terima kasih Pak. Terima kasih William. Jadi dulu dalam rapat-rapat kita itu selalu hadir internal audit untuk pembuktian angka yang dikirim ke kita, karena angka sering disunat. Seolah-olah baik, ternyatanya enggak. Kemudian kita undang juga human capital, yang ngerti psikologi manusia. Jadi kita bilang, setiap yang datang ke rapat, misalnya hari ini kita rapat 114 orang, nanti kamu tulis checkpointnya, siapa yang warna hijau, merah, dan kuning. Hijau maksudnya kita bilang amanah, ini orang oke nih, bagus nih gitu. Kalau merah, itu kayaknya udah mau dipecat itu orang tuh. Udah nyuri uang, ya kan? Kerjasama dengan vendor, dan sebagainya. Ada yang kuning. Itulah identifikasi dulu kita di awal gitu. Kita tidak bisa menginterview semua orang kan William ya. Beberapa yang bisa kita interview. Yang tidak bisa tugasnya HCM untuk melakukan. Tidak bisa dalam satu kali pertemuan akan dapat semuanya. Merah, kuning, hijau itu. Jadi, itu tugas kami tadi, iceberg itu, turun kita langsung ke pemimpin menemui ratusan orang. Jadi dulu terjadi cross-border relationship, reverse motion. Saya sebagai direktur keuangan, masuk juga ke SDM, karena saya sangat suka mengenai human capital, mengenai psikologi itu. Direktur SDM, Pak Helmi Said, dia masuk ke tim keuangan. Setiap hari tugas kita itu begitu, bertemu. Tanpa perjanjian, kita datang aja incognito gitu. Bro, apa kabar? Mana pisang goreng dan sebagainya. Di situ kita bisa mengidentify orang. Jadi yang kamu bilang tadi, orang-orang yang humble, orang-orang yang arogan, kadang-kadang bukan salah dia. Dia bisa dapat misalnya penyakit turunan dari atasannya. Selagi dia masih bisa di-coach, di-train, di-mentor, perbaiki, dia akan bisa pindah dari merah ke kuning gitu. Artinya nggak buru-buru kita menghakimi orang itu untuk keluar. Arogansi, inferiority, bisa penyakit bawaan, bisa datang dari keluarga, bisa dari ex-atasan. Jarang yang datang dari dirinya. Kalaupun kita bilang, kayaknya sejak lahir dia udah begitu Pak Samam ya kan? Saya nggak begitu percaya. Artinya masih bisa kita lakukan perubahan. Itulah tugas daripada manajemen untuk merangkul mereka, berdialog dengan mereka. Picture tadi itu adalah picture sementara. Kita harus bikin picture berikutnya setelah bertemu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan.
Selagi bisa diperbaiki, diperbaiki. Selagi nggak bisa diperbaiki, baru kita bilang, bro, golden shake hand, you can check out. Pembayarannya begini, hanya dapat tabel kecil. Sorry, you may proceed. Begitu, William. Makasih. It's a process. Dan prosesnya is a long game. Karena menyangkut benda hidup, William. Makanya saya bilang tadi, koordinasi kolaborasi itu yang bikin headache di perusahaan. Kalau kamu beli sistem, belum tentu bisa memperbaiki kalau orang di belakang itu tidak diperbaiki. Orangnya dulu. Makasih. Oke, Haikal bertanya lagi. Haikal, silakan. Boleh sedikit ya Pak? Ya. Bicara soal karyawan, pernah nggak Bapak menemukan karyawan fraud gitu atau curang atau yang melakukan keburukan di dalam perusahaan? Menurut Bapak apakah itu ada kaitannya dengan si manajemen puncaknya untuk mengajak dialog atau tidak begitu? Dan jalan keluarnya itu jika Bapak pernah menemukan itu seperti apa, dan berlebihan apakah tidak berlebihan Pak untuk mengatakan bahwa sistem informasi terbaik untuk membawa informasi dari bawah ke atas itu secanggih apapun sistem informasi lebih baik dengan dialog begitu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Oke. Yang terbaik dialog. Obatnya dialog. Sama dengan orang tua kita ke kita, saya ke anak saya. Yang terbaik itu melalui makan siang, makan malam, sarapan pagi mungkin enggak. Bisa di-mute dulu enggak? Ini siapa ya? Ini yang bocor. Halo, tes. Tempat siapa yang bocor? Oke, makasih. Nah, memang yang seperti saya bilang ke William tadi, dia long game, butuh waktu. Kalau BOD terlalu banyak di Kementerian BUMN, di pemegang saham, karena karirnya, karena dirinya, udah salah. Jadi dia harus turun mendengarkan. Haikal, datang ke kantor saya, kita ngobrol. Tugas terpenting daripada pimpinan itu adalah berdialog. Memanggil William, memanggil Ibu Neti, memanggil Ibu Ana, Ibu Etika Karyani, Kristiar, dan sebagainya. Ada apa? Kenapa? Apa yang bisa kita buat? Itulah paperwork tadi yang ditanya William mengenai arogansi. Kita buatkan di dalam suatu Excel spreadsheet yang sederhana. Pada tanggal sekian begini, pada tanggal sekian begini. Kita bawa dia ke arah hijaunya melalui dialog. Makanya ada psikolog di perusahaan. Makanya ada atasan. Semua atasan itu adalah manajer sumber daya manusia. Jadi bukan karena title-nya, karena job-nya. Tapi tanggung jawabnya membina manusia. Makasih, Haikal. Anda sekarang domba atau harimau? Harimau, Pak. Dua-duanya baik ya. Dua-duanya baik. Tergantung konteks yang kita hadapi. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih. Beberapa slide terakhir, saya cepat aja. Nah, kawan-kawan jangan menghindar dari analisa laporan keuangan. Bukan mengenai cara pembukuannya, bukan mengenai posting. Tapi ambil big picture-nya, apa sih meaning daripada laporan keuangan ini dalam konteks risk management. Karena apa? Laporan keuangan selalu mereveal permasalahan. Ya, misalnya kalau kita lihat misalnya seperti ini ya. Putaran inventory di agribisnis. Dia umumnya dimulai dari cash. Yang bawah ya. Dia beli sesuatu bahan mentah. Dia punya utang, payables. Dijadikan dia inventory, kemudian diproduce, apakah dalam bentuk CPO atau bentuk lain, nanas dan sebagainya. Dia punya piutang. Atau kalau yang bayar cash, sekarang kan jarang ya bayar langsung cash ya. Dia punya piutang.
Putaran normalnya piutang itu 60 hari. Di sininya 30 hari atau 40 hari. Artinya sudah ada gap minus 20. Jadi supaya kawan-kawan yang engineer, yang dari agribisnis nggak benci dengan keuangan ya. Saya berharap kalian melakukan ini dalam hal yang paling simpel dalam kehidupan. Putarannya sama dengan value chain operasional. Semua kehidupan dimulai dengan tunai, nanti akan kembali dengan tunai, tapi sebaiknya cycle ini adalah cycle yang sehat. Kalau sudah negatif 20, apa yang perlu dilakukan dalam rangka koordinasi untuk berhubungan dengan klien kita supaya ini kembali dalam waktu 30 hari. Atau kalau bisa menggeser yang dibayar ke vendor ini 60 juga, sehingga ada keseimbangan ya kan. Inventory jangan kelamaan. Kemudian lakukan analytics-nya by line of business, by geography atau by client, dilakukan analisa seperti ini. Risk management yang paling dasar. Ya. Jadi nggak havoc kalian dengan situasi pembukuan-pembukuan kita yang ribet ya, istilah akuntansi yang kadang-kadang memusingkan itu. Bawakan gambar sederhana seperti ini. Paling sedikit Anda bertanya ke orang keuangan, coba ya, cash to cash cycle kita bagaimana? Imbang atau tidak? Uangnya datang tepat waktu atau tidak? Atau bicara mengenai cash flow, ya, tapi dibawakannya itu dalam konteks free cash flow, ya, bukan ke saldonya, tapi daya tahannya itu, survival man-nya yang harus dihitung, gitu. Ya. Jadi ini tidak masuk ke arena-arena pembukuannya, ukuran-ukuran dasar yang sederhana. Dan bila perlu kita melihatnya dalam situasi yang sekarang, kita ini bangkrut atau tidak perusahaan kita ini, usaha kita ini. Dianalisislah dengan Altman Z-Score. Mudah-mudahan kawan-kawan juga udah belajar waktu masuk di finance atau di keuangan. Ya. Ini formula yang sederhana, relatif sederhana, agak ribet sedikit ininya, tapi kalau kalian mau sederhana misalnya melihat ininya, coba ya tempat saya bekerja ya, dianalisis, masuk aja ke websitenya ini, nanti saya berikan ke Ibu Ana paper ini, untuk kalian coba nanti untuk melihat perusahaan-perusahaan tertentu, kalian di mana intensif, perusahaannya sehat atau tidak gitu. Jadi dilihat tadi dari cash flow, free cash flow, dilihat dari cash to cash cycle, ini sebagai bagian dari project nanti bisa dilakukan oleh tim untuk melihat perusahaan itu sehat atau tidak. Atau kalau dia sudah diambang kematiannya, coba hitung dengan Z-score ini, masukin formulanya. Hitungan 30 detik keluar kalau kita masuk ke website ini untuk melihat itu. Sehingga picture kita mengenai risk management itu, operasionalnya ada untuk kalian para engineers, pada akhirnya akan masuk ke Z-score. Kalian kalau pergi ke bank nanti bekerja itu, Altman Z-score ini paling sering dipakai itu. Jadi kalau mau ngasih kredit, ini perusahaan ini udah mau bangkrut atau tidak nih, coba hitung Z-score-nya. Atau bilang ke perusahaannya, Z-score kamu berapa? Tolong ditampilkan ya di dalam aplikasi dalam rangka ekstensi kredit dan sebagainya. Ya. Hal-hal lain ini nanti kalian baca sendiri. Yang menarik itu adalah, what do you see kalau kita melihat seperti ini atau kita melihat seperti ini? Kenaikan penurunan iya. Tapi yang lebih penting lagi adalah why, RCA-nya, root cause analysis-nya. Disinilah perlu dialog antar fungsi itu. Tidak ada kebenaran yang hakikatnya dari satu orang dalam konteks risk management. Karena dia harus datang seperti SWOT tadi, menurut divisi ini, menurut divisi ini, menurut direktur ini, menurut direktur yang lain. Kita tanya. Jadi kalian kalau masuk di grup risk management itu, akhirnya tugas utamanya itu adalah bertanya ke kiri ke kanan. Untuk melihat what do you think about these numbers and how we should move to tackle this situation. Ya. Jadi dalam konteks 3 lines of defense itu, identify, evaluate, mitigasi. Ini tugas pertamanya adalah di fungsi utamanya terkaitnya, misalnya di marketing atau di keuangan atau di sumber daya manusia. Kita, Departemen Risk Management itu adalah di area second line of defense. Third line of defense itu adalah misalnya internal audit. Di luar itu baru external audit. Artinya, penanggung jawab utama adalah siapa yang memegang job tersebut. Departemen Risk Management itu adalah koordinator untuk mengumpulkan data-data itu dan mengujinya. Ya.
Third line of defense, internal audit, sudah pasca melihat situasi. Kadang-kadang mereka masuk ke arah preventif ya, tapi umumnya gagal melakukan itu. Jadi yang terutama adalah departemen terkaitnya itu. Ya. Ini lewat. Nah, kita sekarang kadang-kadang negative thinking melihat risk itu risiko. Ingat bahwa di baliknya itu ada return. Mereka ini twin. Kalau bisa kita perbaiki, identify, risk, attack dalam konteks problem solving yang kita bahas tadi, sebenarnya kita menuju suatu perjalanan mendapatkan IRR yang lebih baik, biaya yang lebih efisien, target yang lebih efektif tercapai. Sehingga tidak ada kekhawatiran, tidak melihatnya sebagai suatu hal yang berbahaya. Tapi di sisi lain kita ingatkan kawan-kawan kita, bro, krisis itu dimulai dari krisis kecil. Api unggun itu api yang bersahabat. Tapi kalau dia dibiarkan terus-menerus, dia bisa menjadi krisis kuning, sudah masuk ke intensive care unit, ICU. Kalau enggak, bangkrut dia. Krisis besar. Sudah terlambat semua. Sehingga dialog kita mengenai para penanggung jawab, para PIC itu menjadi sangat penting. Kadang-kadang kita bilang kalau sudah di daerah kuning ini, kita udah harus melakukan turnaround. Bukan lagi transformasi, restructuring. Udah turnaround. Karena kelasnya itu 3, kawan-kawan, kalau di perbankan misalnya. 3 ini bersaudara nih. Sebentar dia liquid, tiba-tiba nanti bisa menjadi illiquid. Tiba-tiba dia sudah di insolvent, sudah bangkrut. Sangat dekat itu. Jadi risk itu kita bilang tadi kan preventive forward looking ya. Sebelum terjadi kita harus jaga. Karena kalau enggak kita masuk nanti benderanya itu tadinya kita di sini nih transformasi ICU oke, restructuring. Kalau udah di turnaround mergers acquisition kita udah dijaga. Udah diintip, udah end of the story, udah datang private equity dari Singapura, Hong Kong, nawar. Dan mereka nawarnya itu bisa 50% dari harga balance sheet kita. Harta kekayaan kita. Mengerikan. Ending hidup itu. Saking dekatnya, mari kita menjaganya dengan risk profiling. Dan kita tahu di belakang itu ada returnnya, terjadilah transformasi harian. Ini mengulangi yang tadi, berangkat dari risk management ke arah risk leadership, melalui proses problem solving, wajib kita mengidentifikasi 5 hal ini, dan kita dibayar untuk itu, sehingga dalam konteks risk, buku itu adalah buku yang terbuka dari semua departemen. Teamwork menjadi sangat kunci dalam rangka menuju sustainability. Saya sudah menjalaninya dengan IPK 2,19. Tidak ada ketakutan karena saya tahu yang Maha Kuasa menolong saya dalam kehidupan. Perjalanan karir saya karena saya berserah sepenuhnya dengan amanah dan menyerahkannya kepada yang Maha Kuasa. Sehingga saya dipercayakan melakukan jabatan-jabatan ini. Jabatan-jabatan penting. Dan banyak di antara ini perusahaan yang hampir bangkrut bermasalah secara cash flow. Setelah pensiun 2015 saya masih diberikan tanggung jawab menjadi pemimpin dan sampai hari ini masih diberikan juga amanah-amanah yang berbeda. Sehingga yang kita khawatirkan tadi IPK 2,19 di awal ini ternyata adalah perjalanan amanah. Adalah risk journey. Resiko is just resiko, kita harus mengatasi resiko. Menjadi domba atau menjadi harimau adalah bagian dari kehidupan. Kita laksanakan dengan baik. Kawan-kawan, last slide. Kita ini pohon kehidupan, IPB pohon kehidupan, keluarga pohon kehidupan, perusahaan tempat kita bekerja atau magang itu adalah tempat kehidupan. Kita sirami dengan amanah, compassion, dengan akar yang kuat. Kehadiran Sang Pencipta adalah sekarang yang banyak hilang di dalam korporasi institusi di Amerika, di Eropa, di Indonesia. Matahari ini lambang kehadiran dari Yang Maha Kuasa. People, process, operations menghasilkan cash is king. The power of risk leadership bukan lagi sebatas risk management. All the best to you guys. Senang bertemu, berdialog dengan kawan-kawan.
Saya kembalikan ke Ibu Tintin atau Ibu Neti atau Ibu Ana. Makasih. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Sabam. Luar biasa ya. Paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Sabam dan juga tadi beberapa mahasiswa ya yang sudah memberikan pertanyaan juga dan tadi sudah sangat apik ya dijawab terkait dengan pengalaman-pengalaman Pak Sabam ya mengenai strategi mitigasi tentunya untuk mitigasi risiko ya pada perusahaan agribisnis. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Sabam ya, mungkin silakan kalau virtual ya bisa menggunakan tepuk tangan melalui Zoom. Baik Pak Sabam, jadi karena memang waktu kita sudah berakhir ya sampai dengan hampir dengan pukul 11, jadi untuk sesi paparan ya dan juga sesi diskusi, jadi kita akan akhiri. Saya akan kembalikan kepada Bu Neti sebagai MC. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya Pak atas paparan yang sudah. Sama-sama, senang berdialog. Iya. Baik Bu Neti, silakan Bu. Baik Bu Tintin, menarik sekali Pak Sabam apa yang disampaikan. Saya menyimak dari awal hingga akhir. Ada ikan busuk dari kepalanya, kemudian ada harimau yang mengasuh domba yang banyak, menghasilkan semua domba menjadi harimau semua. Ya itulah risk management. Baik, terima kasih Pak Sabam. Audiens semua, berikutnya adalah penyerahan sertifikat dan kenang-kenangan untuk Pak Sabam Huta-Julu PhD. Kami persilahkan ini gimana Bu Tintin? Ini sertifikat untuk Pak Sabam, terima kasih. Terima kasih. Atas nama mata kuliah risiko. Wah, keren nih. Keren, bagus. Berkarikatur, Pak. Iya, bagus nih. Ya. Ini terima kasih atas berkenannya menjadi pembicara pada hari ini. Iya, makasih. Dan semoga tidak bosan Pak nanti kalau diundang lagi untuk mata kuliah atau acara selanjutnya. Dan berikutnya adalah sesi foto bersama ya, Bu Tintin, Bu Ana. Ya, mohon semua untuk on cam mungkin. Siapa yang akan take a picture? Mungkin bisa dibantu Pak Rahmat untuk melakukan. Ya, baik. Mohon silakan teman-teman untuk on cam semuanya. Semua. Bisa gaya AFG nggak ya? Tangannya begini. Apa itu Pak? Ya. AFG progress. Perusahaannya masih baru, jadi sedang menuju ini. Ya, tangan, kepalan tangan di depan. Makasih. Ini ya. Yes, ya. Kasih. Sebentar. Oke, kita mulai ya. Ya, ini ada 5 slide ya sepertinya. 5 slide ya. Saya slide keberapa ya Pak? Bapak selalu. Ketahuan ya Pak. Tergantung laptopnya Pak, laptop siapa Pak. Iya, makanya kita perlu risk management nih. Kita di slide berapa ini ya kan? Oke, yang pertama ya. 1, 2, 3. Bentar. Ya. Tadi kan saya post di ini Bu Ana di Instagram saya sama LinkedIn. Ada sahabat dari FEUI bilang, Pak Sabam jangan pindah ke Bogor ya, katanya gitu. Di Bogor sejuk Pak, ada hujan. Bogor sejuk ya. Betul hujan. Oke, yang kedua ya. 1, 2, 3. Berikutnya yang ketiga. Yes. Zahrani honesty ya. Yang keempat. Victor Abednego, namanya keren banget nih Abednego ini nama berat ini Abednego ini. Iya.
Kapan-kapan kita ngobrol di Bogor ya, Bu Ana, dengan anak-anak. Ya, siap. Ya, siap Pak, siap Pak. Iya. Kita Mudah-mudahan sambut Pak. situasi membaik. Ya, Oke, amin. sudah yang terakhir. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Pak Sabam atas ilmunya. Pak Sabam. Kirim ke aku fotonya nanti, Bu. Dan Ya. Ya, Fotonya nanti dikirim nanti. Makasih. Terima kasih, Oh Pak. iya, Foto dikirim, Pak. baik, terima kasih. Jadi demikianlah acara kita, kuliah tamu mata kuliah risiko agribisnis dengan tema strategi mitigasi risiko pada perusahaan agribisnis telah berakhir sudah. Terima kasih kepada Pak Sabam, Bu Ana selaku koordinator mata kuliah, Bu Tintin, Pak Rahmat, Bu Narni, dan tim teaching. Demikian kami tutup acara ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Sabam. Semuanya sukses mahasiswa. Saya M ya Bu.